Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur pada Allah SWT atas kesempatan yang luar biasa pada sore hari ini bisa menyapa seluruh adik-adik sekalian dari SDIT Cahaya Insani Temanggung, SDIT Cahaya Insani Parakan, dan SMP IT Cahaya Insani yang di Kedua ataupun yang di Parakan, walaupun semuanya ada di rumah masing-masing. Tentu rasa syukur ini harus selalu kemudian kita ucapkan kepada Allah SWT. Allah masih memelihara diri kita, masih menjaga detak jantung kita. Maka mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada junjungan kita, teladan kita yang selalu harus kita contoh kehidupan beliau sehari-hari, untuk Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, adik-adikku sekalian, apa kabarnya ini? Selama di rumah tetap sehat, tetap kuat, harus semacam itu. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Jaga jiwa kita, itu yang pertama. Jaga makan kita, jaga diri kita dari semua hal yang kemudian dilarang untuk kita lakukan. Insya Allah kita akan tetap sehat. Adik-adik sekalian, kita hampir memasuki bulan Ramadan loh. Apa sudah siap semua? Siap untuk berpuasa? Siap untuk lebih baik? Apa sih Ramadan? Ramadan itu kalau dalam bahasa Arab diartikan bahasa Indonesia artinya panas. Panas, iya. Ramadan itu artinya panas. Kita diminta berpuasa sebulan penuh. Yang namanya orang puasa mesti haus, seperti orang yang berada di gurun, seperti orang yang sedang kepanasan, haus. Maka disebutlah sebagai bulan Ramadan, bulan yang di situ penuh barokah, bulan yang di situ penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dari Allah SWT. Dan kita hampir sampai di bulan Ramadan. Lalu kenapa sih kita ini kok harus berpuasa sebulan? Allah SWT mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Bukan sekedar berpuasa, lapar, haus, bukan. Tapi agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Tahukah adik-adik sekalian, siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa selalu semangat untuk ibadah, semangat sholat, semangat mengaji, semangat menghafal Al-Quran, semangat membantu orang tua, semangat untuk berbuat kebaikan. Itulah orang yang bertakwa. Dia akan berusaha untuk menjaga dirinya saat tahu ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan. Mencuri, berbohong kepada orang tua misalnya, kepada ustadz-ustadzah, lapor sudah sholat padahal belum, lapor puasa padahal sembunyi-sembunyi makan. Nah, itu sikap orang yang jauh dari nilai takwa. Berarti belum menjadi orang yang bertakwa. Maka adik-adik sekalian, kita harus melatih diri menjadi orang yang bertakwa. Siap? Alhamdulillah jika siap. Allahu Akbar. Tapi Ustadz, sekarang ini ada corona. Kita tidak boleh keluar rumah, harus lebih sering berada di rumah, mengamankan diri katanya. Waduh, jadinya nggak semangat.
Jangan salah. Justru sekarang ini Allah SWT ingin agar kita ini lebih banyak berbuat kebaikan. Berada di rumah itu tetap baik. Berada di rumah tetap banyak manfaatnya. Coba bayangkan dulu Rasulullah SAW ketika menerima wahyu pertama kali, surat Al-Alaq itu, Iqra. Rasulullah SAW berada di dalam gua, menyendiri, dan turunlah wahyu pertama kali. Nah, kita sekarang diminta untuk terus berada di dalam rumah. Bukan kemudian untuk diam saja. Sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW saat beliau berada di Gua Hiro, atau saat beliau berada di masjid untuk itikaf. Hari-hari ini ke depan saat di bulan Ramadan, kita di dalam rumah itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak menghafal Al-Quran, untuk memperbanyak membaca buku yang bermanfaat untuk belajar, untuk membantu orang tua, untuk lebih dekat kepada orang tua. Nilai kebajikannya, nilai kebaikannya tentu istimewa, berlipat-lipat. Dan Allah SWT ingin kita melakukan itu semuanya. Adik-adik sekalian, agar kita terhindar dari penularan virus corona, salah satu caranya adalah dengan sering mencuci tangan. Ustadz, bukankah kita ini sering cuci tangan? Kan kita sering wudhu. Nah, itu dia. Betul sekali. Di dalam Islam kita sudah diajarkan bagaimana cara melindungi diri kita sendiri dengan sering berwudhu, membersihkan tangan sebelum membersihkan muka kita. Ajaran yang luar biasa. Dan sekarang orang-orang di seluruh dunia mengakui ajaran Islam yang agung, ajaran Islam yang mulia ini. Semuanya minta agar setiap saat cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan lagi, persis seperti yang orang Islam lakukan. Adik-adik sekalian, wudhu itu istimewa. Dulu ada seorang jenderal besar, namanya Sudirman. Dikejar-kejar oleh orang kemana-mana, oleh orang Belanda, oleh tentara Belanda, dikejar-kejar. Tidak pernah tertangkap itu Jenderal Sudirman. Sampai suatu saat Jenderal Sudirman masuk ke dalam rumah. Rumah itu dikepung oleh ratusan tentara Belanda. Tentara Belanda kemudian masuk ke dalam rumah. Semua orang diamati satu demi satu, diperiksa, termasuk Jenderal Sudirman. Tetapi orang-orang itu, tentara Belanda itu, tidak pernah berhasil mengetahui kalau di dalam rumah itu ada Jenderal Sudirman. Kemudian anak buahnya Jenderal Sudirman bertanya pada Jenderal, "Wahai Jenderal, apa jimatmu? Kenapa engkau selalu bisa lewat dari pemeriksaan tentara Belanda?" Jenderal Sudirman mengatakan, "Aku punya jimat." Beliau mengatakan salah satu jimat yang selalu beliau pegang itu adalah tidak pernah lepas dari wudhu. Begitu wudhunya batal, beliau wudhu lagi, dan seterusnya. Luar biasa. Adik-adik sekalian, tentang wudhu ini menarik sekali. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu ia mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin." Orang yang membaca doa itu, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. 8 pintu surga. Masya Allah. 8 pintu surga bagi orang-orang yang mau berwudu, memperbagus wudunya. Setelah itu ia berdoa. Mau nggak adik-adik sekalian? Ya harus mau. Mosok nggak mau? Wudu mendapatkan pahala, dan itu perintah dari Allah SWT, perintah dari Rasulullah SAW. Dan insya Allah dengan wudu yang baik,
wudhu yang rutin untuk sholat, kita akan terhindar dari mara bahaya. Salah satunya insya Allah kita akan terhindar dari penularan virus corona. Adik-adikku, agar kita terhindar dari penularan virus corona, hal lain yang harus dilakukan adalah lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Lalu apa saja ya yang harus kita lakukan? Allah SWT menyampaikan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Lalu kenapa tidak kita berada di rumah berbakti pada orang tua, memenuhi perintah Allah SWT. Allah itu sangat sayang kepada ayah, kepada ibu kita, sayang sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, gampang sekali caranya. Dapatkanlah ridho orang tua, Allah akan meridhoi kita. Saking sayangnya Allah kepada orang tua kita, saking sayangnya Allah kepada ayah dan ibu kita, Allah mengatakan, melarang kita untuk mengucapkan kata Allah melarang kita untuk membentak orang tua. Allah melarang kita untuk membentak ayah, membentak ibu. Dan Allah memerintahkan kepada kita agar berkata yang baik kepada ayah dan ibu kita. Coba buka Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita harus memahaminya. Maka adik-adikku sekalian, mari kita gunakan waktu-waktu kita di dalam rumah itu bukan untuk berdiam diri. Selain kita memperbanyak ibadah, kita juga harus membantu orang tua, berbaik kepada mereka. Dan barangkali inilah hikmah yang Allah SWT ingin berikan kepada kita, kepada seluruh manusia di dunia, agar kita ini hari-hari ini ke depan sering membersamai keluarga, membersamai orang tua kita, berbuat baik kepadanya. Dan setelah itu kita benar-benar akan lahir kembali menjadi manusia yang berjiwa mulia, manusia yang dicintai oleh Allah SWT. Nah, adik-adik sekalian, sudah tahu kan apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan kali ini? Kita harus memperbanyak ibadah, sering berwudu, berbakti pada orang tua. Nah, kalau namanya berbakti berarti jangan main gadget terus, jangan main game terus. Lihat YouTube Ustadz gak apa-apa deh, tapi YouTube yang lain harus cermat, harus hati-hati, pastikan bermanfaat. Ya adik-adik sekalian ya. Siswa SDIT Cahaya Insani Parakan, siswa SDIT Cahaya Insani Temanggung, siswa SMP IT Cahaya Insani harus menjadi siswa yang solih, harus semacam itu. Maka rumah kita di dalam bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya harus menjadi rumah orang-orang yang solih, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya sering disebut asma Allah, zikir, al-maksurat, yang di dalamnya penuh dengan kebajikan, saling kasih sayang, adik dengan kakak, anak dengan orang tua, dan lain sebagainya. Insya Allah hidup kita akan berkah. Insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Dan kita akan terlahir menjadi orang yang bertakwa seperti tujuan puasa. Dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Salam untuk ayah, salam untuk ibu, dan terus berbuat baik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, kata-kata yang barangkali menyinggung perasaan adik-adik semuanya. Insya Allah tidak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.